dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Apa yang kita lakukan pagi ini dicatat Allah sebagai ibadah ya, dan jadi amal untuk kebaikan kita ke depan. Mbak-mbak, mas-mas sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mungkin cepat aja. Untuk yang kemarin nggak ada masalah ya dengan notasi sigma ya. Kita gunakan notasi sigma ini untuk menghitung ukuran tendensi sentral. Mohon izin saya ya. Ini saya pakai Google Chrome untuk ininya, untuk membuka apa Google Meet-nya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada iklan di sebelah pojok kiri bawah diabaikan aja. Saya sebenarnya risih ya, tapi saya belum bisa menyetelnya. Mohon izin saya share PowerPoint. Ini PowerPoint-nya saya ambilkan dari internet punya orang di luar negeri, tetapi alhamdulillah sudah saya cek. Ini saya zoom ya. Kita ke masuk ukuran tendensi sentral ya. Nanti sebenarnya nomor 2 ini harusnya membaca grafik dulu ya. Membuat grafik dan menginterpretasikan grafik. Insya Allah nanti kita lakukan kalau komplit dengan teman-teman TP saja. Mohon maaf, yang lain di mute dulu ya. Nanti dibuka kalau sudah mau bertanya ya. Ya, ini ada feedback soalnya. Ya, terima kasih mbak-mbak yang sudah memute. Insya Allah kita masuk ke ukuran tendensi sentral. Sebenarnya ukuran tendensi sentral atau dalam bahasa Indonesianya ukuran pemusatan. Nah, ini yang membuat PowerPoint-nya Greg C. Elvers kalau nggak salah Universitas di Amerika ya. Apa itu ukuran tendensi sentral? Nah, ukuran tendensi sentral itu merupakan statistik deskriptif ya, khususnya mendeskripsikan tentang rata-rata. Nah, kenapa rata-rata itu dikatakan sebagai ukuran pemusatan? Nah, ini salah satu diantaranya adalah ukuran pemusatan itu merupakan ciri khas atau typical value gitu ya, ciri khas dari suatu himpunan skor-skor atau himpunan bilangan-bilangan yang menunjukkan hasil pengukuran. Kenapa kok disebut sebagai ini ya, sebagai karakteristik, sebagai typical value? Nah, mungkin mas-mas dan mbak-mbak ada yang pernah kerja. Nah, kalau pernah kerja itu kan misalnya kita mau daftar kerja jadi dosen di mana? Nanti tanya-tanya. Di sana rata-rata mahasiswanya bayarnya berapa ya gitu. Kalau jadi dosen gimana? Rata-rata jam ngajarnya berapa gitu. Jam kerjanya rata-rata berapa? Itu semua itu lebih banyak didasarkan atas rata-rata. Nah, kenapa kok rata-rata? Nah, karena nanti kalau rata-rata itu persekitaran atau likelihood. Jadi rata-ratanya misalkan, bayarnya itu UKT-nya, UKT untuk masuk S1 di suatu perguruan tinggi misalnya 10 juta. Nah, berarti kisarannya itu naik turunnya sekitar itu. Nah, karena sekitar itu makanya typical value-nya, karakteristiknya itu digunakan untuk parameter. Oh, kalau saya punya uang 10 juta mau daftar ke Universitas X itu, oh insya Allah kira-kira bisa. Kalau kurang yang sedikit, nah kalau lebih juga tidak banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ukuran tendensi sentral selain rata itu ada modus sama median. Nanti insya Allah rata, modus, dan median itu kita akan kita akan gunakan. Jadi min itu average rata-rata, ada modus, ada median. Nah, kemudian kita ke modus. Nah, nanti kalau mas-mas mbak-mbak kurang jelas bisa membaca buku yang kemarin kita sharekan ya, yang rangkuman itu ya. Aslinya covernya kuning ya, itu ya. Makanya kalau yang saya sampaikan ke mas-mas mbak-mbak tidak di covery ya. Modus itu merupakan skor yang paling sering muncul ya.
Jadi misalkan contohnya ya. Di sini ya skor ujian. Nah, ada 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan seterusnya. Di sini nilai yang paling sering muncul, nah ini sekitar ini 85, 86 ya. Ini 86 ya. Gitu ya. Sebentar. Kita ke gambar dulu. Nah, jadi di sini yang paling sering muncul itu kalau untuk data seperti ini yang disajikan frekuensinya yang oh ya, ini siapa nih? Ada yang mau masuk kelas sebentar. Oh, Mbak Maria. Ya, Mbak Maria Oksi, selamat bergabung. Nah, kalau apa sudah presentasi itu apa ya ngurusi presentasinya nggak bisa ngurusin ngeklik orang yang masuk ya. Jadi apa harus berbagi tempat. Mohon maaf ya. Balik lagi ke slide share ya. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalau yang paling sering muncul, kalau datanya berupa distribusi frekuensi, itu yang frekuensinya paling banyak gitu. Jadi di sini 86 itu frekuensinya paling banyak. Ada juga ketika nanti mas-mas mbak-mbak menemukan data di lapangan, itu yang namanya modus atau mode ya. Itu modusnya bisa lebih dari satu ya. Nanti bimodal. Nah, jadi di sini pada kasus ini yang nilainya 86 sama 91 itu frekuensinya sama. Pada kasus seperti ini dikatakan bimodal gitu. Ada dua modusnya. Ada juga nanti yang ada 3 modusnya. Nah, bagaimana kalau 75 sampai 95 itu skornya rata? Nah, berarti tidak punya modus kalau seperti itu ya. Nah, ini contohnya ada 2. Kalau misalnya mas-mas dan mbak-mbak suka hewan onta, nah onta punuknya 2 ya. Ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Nah, ketika punuknya 2, nah itu yang berarti pas punuk itu menunjukkan frekuensinya paling banyak gitu. Nah, ini yang modusnya lebih dari 2. Nah, itu disebut multimodus ya. Oh, kemudian gini ya. Modus itu juga beda dengan modus ketika bicara kejahatan atau biasa apa ya namanya mas-mas dan mbak-mbak itu kan biasanya oh Mbak Maria ke kampus UNY karena di kampus UNY dosennya cakep. Nah, berarti itu kan modus juga, tetapi modusnya itu kan bukan berarti itu ya. Kalau itu tuh tujuan. Nah, modus seperti itu tujuan. Tetapi yang dimaksudkan modus di sini bukan itu. Modus di statistika itu yakni data yang paling sering muncul ya, ukuran yang paling sering muncul. Jadi bukan modus tujuan seperti di riset kualitatif atau di kepolisian atau juga di ini di teman-teman yang suka ngomong itu modus ke situ kan modus gitu ya gitu. Nah, kegunaan untuk modus ya modus itu tidak seberguna rata ya, jadi tidak terlalu penting, tetapi kadang-kadang hanya untuk melihat saja kecenderungan, jadi bukan ini bukan seperti rata. Jadi memang rata belum tergantikan gitu ya. Kadang-kadang modus ini digunakan untuk ciri khas. Jadi kadang-kadang ada 2 data mempunyai sama ratanya, tetapi ketika mempunyai frekuensi yang tertinggi atau mempunyai modus yang berbeda itu dikatakan berbeda gitu. Jadi apa modus ini juga tidak sensitif gitu. Jadi bisa saja nih kalau dipakai ukuran
reratannya tinggi, tetapi kadang-kadang mengumpul di satu titik tertentu. Nah, itu kadang-kadang yang mengganggu, nah, atau dikatakan tidak sensitif, makanya jarang digunakan. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita modusnya itu tingginya pas di skala tertinggi. Nah, oh yang paling banyak nilai yang dapat 10. Apakah bisa dikatakan rata-ratanya 10? Nah, ternyata menipu ya. Nah, menipunya gimana? Menipunya tuh di apa? Ada juga siswa yang memperoleh skor 3 gitu. Demikian pula ketika 10-nya di situ, ternyata skor tertinggi 100. Nah, modus ini nah sering digunakan itu kalau data yang sudah normal ya. Data yang apa maksud saya nominal, bukan normal. Data yang skalanya nominal. Mungkin mas-mas mbak-mbak waktu S1 dulu mencermati jenis-jenis data itu ada NOIR ya. Sebentar. Ini jenis data ya. Ini ada NOIR gitu ya. Nominal, ordinal, interval, ya, dan rasio gitu ya. Kalau nominal itu hanya menamai. Oh, yang berwarna merah dinamai 1, yang berwarna kuning dinamai 2, yang berwarna putih diwarnai 3, dan seterusnya ya. Kalau apa? Kalau ordinal itu urutan, nah seperti skala Likert itu. Kemudian kalau interval itu misalnya skala dalam pendidikan antara 0, 10, 0, 100, dan seterusnya gitu. Bedanya interval sama rasio, kalau kalau rasio itu 0 ya benar-benar 0 ya kalau di rasio. Jadi kalau misalnya volume benda itu kan rasio. Kalau gelas volumenya 0 berarti di dalam gelas benar-benar tidak ada airnya. Nah, itu rasio gitu. Nah, pada modus ini biasanya sering digunakan untuk data yang skalanya itu nominal. Kemudian selanjutnya adalah median ya. Median itu kata lainnya itu persentil ke 50 ya, 50% atau titik-titik tengah data. Data kan ada 100%. Tengah-tengahnya itu data ke 50. Jadi median itu membagi data menjadi 2, di kiri dan di kanan gitu. Nah, nanti kalau menjadi 4 namanya kuartil. Nah, makanya mas-mas mbak-mbak nanti kenal dengan Scopus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, kalau yang 75% ke atas itu namanya kuartil 1. 50% sampai 75% itu kuartil 2. 25% sampai 50% itu kuartil 3. 0 sampai 25% itu masuk di kuartil 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu kalau kuartil, tetapi kalau median hanya membagi 2, 50% ke atas sama 50% ke bawah. Ya, kalau di konteks di apa ya, di edukasi itu menengah ke atas sama menengah ke bawah gitu ya. Jadi data itu dibagi 2. Kemudian cara menghitung median gimana? Nah, kalau tengah-tengahnya itu pokoknya data yang N+1/2 gitu ya. Data yang tengah-tengah N+1 dibagi 2. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada berapa datanya? 10, 8, 14, dan seterusnya. Nah, caranya itu datanya diurutkan dulu ya. Bisa yang dari yang terkecil ke yang terbesar.
besar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau dari yang terbesar ke yang terkecil, nah seperti ini. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah berarti yang untuk skor tengah-tengahnya itu n plus 1 dibagi 2, berarti 11 plus 1 dibagi 2. Nah berarti data ke-6. Data ke-6 itu siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi 9. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 juga kan. Jadi dihitung dari kiri sama dihitung dari kanan itu hasilnya sama gitu. Nah, kemudian contoh lain. Nah, gimana kalau datanya itu genap? Nah, pertama diurutkan dulu, bisa dari tinggi yang rendah atau rendah ke tinggi. Nah, kemudian n plus 1 per 2-nya itu 6 plus 1 dibagi 2, 3,5. Gitu ya. Kemudian data ketiga setengah itu berapa? 1, 2, 3 kan 19. Dari sana juga 1, 2, 3, 18. Berarti data ketiga setengah itu tengah-tengah antara 18 dan 19. 18 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 18 setengah. Gitu. Itu untuk median. Nah, kemudian kapan menggunakan median? Nah, median itu lebih digunakan ketika nanti untuk melihat distribusi ya. Gitu. Nanti distribusinya itu melenceng atau tidak gitu ya. Kalau datanya itu ya, balik lagi ke sini. Ini ada data, ini melihat distribusi gitu ya. Kalau nanti ini tengah-tengahnya di sini, ini mediannya di sini, median. Itu sama dengan rata-rata di sini, rata-rata. Berarti kiri sama kanan kan simetris. Nah, kalau simetris itu berarti tidak miring. Nanti ada juga data yang miring. Yang ini rata-rata di sini, tetapi nanti begini. Nah, ada juga yang sebaliknya. Ini rata-ratanya begini, ini begini. Nah, gitu. Jadi medianya di rata-ratanya di sini, nanti medianya di sini, sekitar sini. Ini di sekitar sini mediannya. Nah, jadi ini skewed namanya. Yang ini skewed, ini juga skewed. Ini yang normal, yang apa, yang wajar, yang di atasnya. Kemudian masalah rata-rata. Nah, kalau rata-rata kemarin sudah belajar notasi sigma, ya. Sigma pokoknya sigma dibagi n. Nah, jadi nanti boleh juga pakai sigma M ini, pakai sigma M dikuadratkan dan seterusnya. Nah, nanti pakai yang ini sudah jarang, yang pakai yang rumus kedua dan ketiga jarang digunakan. Karena lebih banyak digunakan yang ke atas karena yang di atas karena nanti proses penghitungannya dengan komputer atau dengan kalkulator ya. Kalau sekarang sudah pakai software, jadi pokoknya jumlah data, semua ukurannya dibagi N gitu. Kemudian rata ini kalau untuk populasi disimbolkan dengan ini ya, disimbolkan dengan mu. Kemudian kalau apa itu dengan X bar. Kalau yang apa, yang bukan populasi dengan X bar. Jadi nanti sebentar pakai ini. Filenya. Nanti begini, ini populasi, ini sampel. Nanti ada parameter ya. Parameter ya. Parameter rata. Kalau rata populasi mu, rata sampel X bar ya. Kemudian ada standar deviasi nanti ya, STDEV. Yang ini S, yang ini sigma ya.
Terus ukuran sampel. Ukuran sampel ya. Ukuran sampel kalau sampel N, kalau ukuran populasi N ukurannya. Ukuran sampel N kecil, ukuran populasi N besar. Jadi nanti seperti ini yang akan kita gunakan sampai akhir semester ya. Nah, kemudian ini X bar ini kurang bar ya. Represented by X bar. Nah, sementara kalau yang population represented by mu ya, letter mu. Contohnya, nah ini menghitung min ya. Kita pakai notasi sigma ya. 1, 5, 4, 3, 2. Sigmanya 15, datanya ada 5, makanya di sini ratanya adalah 15 per 3. 15 per 3, jumlahnya ada 15. 15 dibagi ada 1, 5, 4, 3, 2, kan ada 5 data. 15 per 5 sama dengan 3. Jadi X barnya, oh ini ada X bar tapi geser ya. Ini ada X bar ya. Ada X bar di sini. Nah, ada X barnya itu 3. Kemudian ya, ketika datanya itu datanya interval atau rasio, gitu ya, tadi Noir ya, ketika datanya interval atau rasio, kita bisa menggunakan rata ini. Tetapi diyakinkan datanya itu tidak juling, tidak miring, gitu. Kalau datanya miring, nah itu kan juga akan menimbulkan bias juga. Jadi harapannya itu kalau misalnya mas-mas mbak-mbak menggunakan parameter rata-rata, diyakinkan dulu memang datanya itu data yang simetris ya, kiri dan kanan sama gitu ya. Ini rata ini lebih disukai oleh semua orang, semua ahli statistik ya. Karena ketika datanya berubah, rata juga akan berubah. Jadi sensitif di sini artinya perubahan data akan menimbulkan perubahan rata-rata gitu. Nah, ini contohnya yang tadi, yang ini contoh data yang miring ya. Jadi nanti ini ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Nah, kalau yang normal itu median, modus, min itu sama. Tetapi kalau miringnya itu dikatakan miring positif ya, rata itu lebih besar dibanding median. Contohnya yang atas. Ratanya di sini, tetapi mediannya di sini. Kalau yang ini mencengnya negatif, itu rata itu lebih kecil dibandingkan median. Ratanya di sini, mediannya di sebelah sini ya. Insya Allah tadi sudah kita bahas. Nanti insya Allah saya share PowerPoint-nya. Sampai sini mas-mas dan mbak-mbak ada yang perlu ditanyakan? Halo mbak-mbak, mas-mas. Belum ya? Oke ya. Nanti silahkan dicari di bukunya itu kalau nggak salah bab 3 ya. Bab 3 atau bab 4. Nanti probabilitasnya kita lewatin dulu, kita ke parameter dulu ya. Kemudian kita coba lanjut, itu tadi ukuran tendensi sentral, tendensi kecenderungan sentral pemusatan, tendensi sentral. Ada satu ukuran lagi yang digunakan juga, ukuran penyebaran, dispersion ya. Sebentar, kuliah statistik. Ya sama, yang nulis sama ya.
Ya, ukuran penyebaran. Nah, kalau tadi pemusatan, nah sekarang penyebaran. Definisinya ya, sama kalau tadi sama-sama deskriptif statistik ya, kalau yang tendensi sentral. Tetapi kalau ukuran penyebaran itu mendeskripsikan bagaimana suatu himpunan itu saling sama atau kemiripan. Kemiripannya data satu dengan data yang lain. Nah, kalau angkanya kecil itu nanti mirip. Kalau angkanya besar itu menunjukkan semakin jauh penyebarannya, semakin tidak mirip gitu. Jadi ukuran apakah skor itu mirip dengan yang lain atau itu dikatakan dengan ukuran penyebarannya. Contohnya ya. Sebentar. Nah, ini. Ini ada data dari 0 sampai 10 ya. Ketika di sini ada yang dari ini 2, skor 2 ada, kemudian skor 5 ada, skor 6 ada, skor 10 ada. Berarti ini datanya itu menyebar ya. Karena datanya menyebar itu tidak mirip, menjadi tidak mirip gitu. Tetapi kalau nanti datanya itu mengerucut, nah ya maaf ini yang atas sama yang bawah ya. Kalau yang atas itu 1 sampai 10 itu menyebar. Jadi ukuran penyebarannya itu lebih tinggi dibanding yang bawah. Karena yang bawah itu lebih saling mirip. Jadi di sini yang 5, 6, 8, 7 itu kan saling mengumpul. Sementara yang atas itu menyebar. Nah, jadi di sini ukuran seberapa ukuran itu menyebar atau mirip itu dinamakan ukuran penyebaran atau measures of dispersion gitu ya. Nah, ada beberapa ukuran yang sering digunakan sebagai ukuran penyebaran. Range ya. Range itu rentang. Rentang itu yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian juga bisa rentang interkuartil. Itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1 nanti ya. Tapi yang paling sering digunakan itu range ini yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian yang baku yang paling sering digunakan di statistik itu adalah standar deviasi atau variance. Ya, nanti ya. Ini ada tadi satu yang kelewat ya. Ini aja. Ada satu lagi di sini nyelip ya. Sigma kuadrat. Ini S-nya. Ini variance-nya. Nah, yang ini ukuran pemusatan, yang ini mulai ke ukuran penyebaran. Jadi sigma atau sigma kuadrat. Sigma itu standar deviasi, sigma kuadrat itu variance. Ini yang paling sering digunakan ya. Jadi sebenarnya ada range, ada semi interkuartil, sama ada variance. Kemudian untuk range, nah itu data yang terbesar, large dikurangi data yang terkecil. Sepertinya ada yang gabung. Terima kasih Mas Gani sudah gabung. Mas atau Mbak nih? Mas, Bu, mohon maaf terlambat, Bu. Ya, nggak ada apa-apa Thomas, sehat Thomas? Enggak kok, Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Lanjut lagi tadi sampai dispersionnya. Di sini contohnya data ada 4, 8, 1 dan seterusnya. Dari data ini kan yang paling kecil 1, yang paling besar 9. Jadi range itu data yang terbesar dikurangi yang terkecil. Largest dikurangi smallest.
Jadi 9 dikurangi 1 sama dengan 8 gitu. Kemudian kapan kita menggunakan range? Ya, range digunakan ketika datanya data ordinal, nah, atau mas-mas mbak-mbak gitu ya, mempunyai data. Nah, datanya itu tidak menggunakan statistik, tidak memerlukan statistik. Ya. Tetapi range ini jarang digunakan karena ya tidak sensitif gitu ya. Ditambah datanya pun contoh 0 skala dari awal 0 10, tetapi ketika ditambah datanya yang 6 itu ditambah 10 orang yang datanya 6. Nah, range tidak berubah. Nah, ini tidak bagus gitu. Jadi untuk statistician perlu alternatif yang lain gitu. Ini contohnya tadi sudah ya. Kemudian yang lain adalah semi interkuartil. Jadi kuartil pertama itu kan persentil ke-25. Kuartil ketiga itu persentil ke-75. Kemudian range rentang interkuartil, rentang semi interkuartil itu separuh dari Q3 dikurangi Q1 gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini datanya ada 2 sampai 60. Nah, kemudian kita hitung ya. Kuartil pertama itu kan 5 karena 25% pertama. Kemudian 75%-nya itu 25. Pada kasus ini semi interkuartil atau setengah dari Q3 dikurangi Q1, Q3-nya 75% itu sama dengan 25 ya di sini. Kemudian 25%-nya 5. 25 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 gitu. Insya Allah di buku sudah ada ya. Kemudian kapan kita menggunakan semi interkuartil? Nah, itu kalau digunakan ketika datanya tuh miring gitu ya, datanya itu tidak simetris gitu. Tetapi ini juga jarang digunakan karena tidak sensitif. Terus alternatifnya apa? Kalau pakai range, kalau pakai semi interkuartil range atau SIR, nah tidak sensitif. Kalau tidak sensitif ya digunakan variance. Variance-nya seperti ini rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya, nah pakai ilustrasi gambar ya. Jadi ada data. Misalnya bendulan tengahnya itu rata-rata. Ini rata-rata ya. Ini ada data kecil-kecil ya. Nah, ini kan menyimpang ya. Jadi ini misalnya XI. Ini juga X1, X2, X3 dan seterusnya. Jadi nanti antara ini dengan ini, antara ini dengan ini kan menyimpang. Jadi nanti ada XI dikurangi X bar. Dikuadratkan ya. Nah, dijumlahkan dibagi N. Nah, itu nanti sama dengan sigma kuadrat ya. Mohon maaf, sepertinya ada yang gabung. Ya, selamat bergabung Mas Bukhari. Iya, Prof. Bu, bukan Prof ya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, ini varians ya. Jadi tadi gambarannya varians itu seberapa data itu menyimpang dari rata-rata. Kemudian dihitung XI-nya berapa dikurangi X dikuadratkan dibagi N itu sama dengan
varians. Nah, sementara kalau standar deviasi akar dari sigma kuadrat ya. Akar dari sigma kuadrat sama dengan sigma gitu ya. Nah, kemudian ya difference-nya itu sering disebut juga skor deviasi ya. Gitu. Nah, deviasi itu digunakan sebagai ukuran penyebaran dari skor-skor yang diberikan. Jadi seberapa menyimpang. Nah, kemudian ini ya, sigma itu berbeda dengan sigma X dikurangi mu dibagi N. Karena ya sigma kuadrat itu, karena kuadrat kan selalu positif, jadi di sini ada kuadratnya ya. Sementara ini nggak ada kuadratnya. Ini yang teman-teman sering salah hitung gitu ya. Nah, kemudian ketika mendekati 0 gitu ya, X dikurangi mu kan bisa mendekati 0. Nah, ini hanya lebih ke interpretasinya saja ya. Gitu. Nah, 0 bagi 0 itu jarang ini. Makanya kita perlu kuadratkan. Jadi di sini X dikurangi mu itu perlu dikuadratkan dulu sehingga nanti untuk menghindari 0. Contohnya gini ya. Sebentar, ini yang ini itu keterangannya begini, yang ini saya jelaskan. Kalau XI dikurangi X gitu ya. Ini kan di sebelah kiri, yang kecil kan di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri dikurangi kanan, berarti nanti negatif kan? Sementara kalau X-nya di sini itu ini XI-nya dikurangi yang ini kan berarti nanti nilainya positif-positif ya. Ini positif, ini positif. XI dikurangi X positif. Sementara ini, yang ini kan negatif, 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 negatif. Kalau nanti sigma XI min X bar gini doang, itu kan nanti yang positif menghilangkan yang negatif. Jadi bisa saja nanti mendekati 0. Kalau simpangannya, nah yang ini tidak diizinkan gitu. Jadi makanya dikuadratkan seperti yang rumus di atas, itu biar sigma kuadrat tidak sama dengan 0. Yang ini maksudnya demikian. Jelas ya? Nah, ini rumusnya min dikuadratkan gitu ya. Deviasi dengan min kemudian dikuadratkan. Kemudian semakin besar varians, semakin bervariasi dibandingkan dengan rata-rata gitu. Kemudian kalau semakin kecil varians itu semakin kecil variasinya. Kemudian terkait dengan standar deviasi ini makanya dikuadratkan tadi gitu. Contohnya nih, penulis memberikan contoh ya, dengan berat badan ya gitu. Varians ini tuh unitnya, satuannya itu adalah ukuran dikuadratkan. Jadi kalau misalnya berat badan itu nanti satuan dari standar deviasi adalah pon dikuadratkan. Ini kalau ukuran Inggris, ukuran Amerika pakai pon. Kalau kita pakai kilogram gitu ya, kilogram dikuadratkan. Nah, dengan adanya ukuran ini tuh jadi kaku katanya. Nah, awkward tuh kaku, gitu ya. Makanya untuk ukuran itu jarang digunakan atau jarang dipublish. Jadi kadang-kadang standar deviasi itu tidak disebutkan satuannya karena dengan adanya satuan itu
menjadi kaku gitu ya. Kemudian, nah ini standar deviasi itu sama dengan akar varians. Ini ada yang masuk ya. Selamat datang Mbak Sekar. Jadi ini ya, ini kan sigma kuadrat ya. Sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat. Gitu. Nah, jadi cara menghitungnya ini. Ini sigma kuadrat, nah sigma sama dengan sigma kuadrat. Jadi nanti sigma itu hasilnya selalu positif ya. Ini selalu positif. Kemudian cara menghitungnya di sini. Nah, ini kalau rumus untuk menghitung kan biar mudah. Kalau pakai cara yang ini kan harus menghitung X bar dulu atau menghitung mu dulu. Nah, jadi harus dihitung mu dulu ya. Biar nggak ngitung mu dulu, ada cara langsung jadi sigma X kuadrat dibagi sigma X dikuadratkan dibagi N dibagi N. Nah, kemudian ini ada contohnya. Ketika kita menghitung, ini ada X. Nah, nanti X kuadrat ini. Kemudian dari sini, dari kolom pertama kita menghitung sigma. Totalnya 42, sigma per N nanti jadi rata-rata. Datanya ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6. 6, 42 dibagi 6 berapa? 7. Jadi X min mu 9 dikurangi 7 dikurangi 9 ya. Atau ini X dikurangi mu. X-nya 9 dikurangi mu 2. 8 dikurangi 9, 1. 7, sorry. 9 dikurangi 7, 2. 8 dikurangi 7, 1. 6 dikurangi 7, negatif 1. Dan seterusnya. Nah, jadi nanti dihitung juga X min mu dikuadratkan. Ini cara untuk menghitung standar deviasi gitu. Kemudian ya, ini kalau langsung dihitung dengan rumus ya, sigma X kuadrat dibagi sigma X, nanti hasilnya 2. Nah, kemudian kita bandingkan kalau menghitung dengan menggunakan rumus yang dikurangi mu, sama menggunakan rumus yang tidak dikurangi mu, gitu ya. Nah, ini untuk sampel. Nah, kalau untuk sampel ini formula untuk sampel. Jadi kalau yang sigma itu untuk populasi, N-nya semua. Kalau untuk sampel, tetapi di sini N ini ya. N-nya N kecil. Ini keliru nih. N-nya N kecil. Jadi sigma X dikurangi X bar kuadrat dikurangi N kecil dikurangi 1. Karena di sini S sampel gitu. Nah, kemudian ini kaitannya dengan kemencengan tadi kita sudah bahas. Ini kalau normal itu modus median min sama. Yang ini kalau ratanya itu lebih besar dibanding median. Nah, ini mediannya lebih besar dibanding rata. Nah, jadi positif dan negatif, kemencengan positif dan negatif. Kemudian dari sini juga digunakan untuk mengetahui skew bisa juga gitu ya, mendeterminasikan kemencengan. Ya. Ini contohnya. Jika S pangkat 3 kurang dari 0, nanti distribusinya menceng negatif di sebelah kanan ya. Kalau S3 lebih dari 0, menceng positif, berarti datanya di sebelah kiri. Kalau sama dengan 0, simetris gitu ya. Ini salah satu cara mengetahui kemencengan. Kemudian di sini ya, ada masalah flat ya. Jadi nanti data itu ada yang flat, ada yang tidak gitu.
ada jenisnya. Leptokurtik itu yang ini, yang kurus banget. Ya, ini. Yang kurus itu yang leptokurtik. Yang biasa yang meso. Ya. Kemudian kalau yang yang gendut ya, yang gendut, yang lebar itu yang platikurtik. Nah, ini ada S4-nya lebih dari 3, S4-nya sama dengan 3, sama yang platikurtik kurang dari 3. Nah, ini. Tapi hanya cara intuisi aja ya. Teman-teman yang ahli statistik nyoba-nyoba kemudian digunakan gitu ya. Nah, ini masalah kemencengan ya. Ini tadi leptokurtik sudah. Nah, kemudian ukuran kurtosis. Nah, ini tadi. Kalau tadi S4 itu kurang dari 3, lebih dari 3, sama dengan 3. Cara ngitungnya begini. Pakai sigma X dikurangi X bar, dikuadratkan, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, nah, dengan ini, dengan S kuadrat, S3, S4 gitu ya. Kalau di UNY hanya ada S3 ya. Tetapi pada kasus di statistik ini ada S2, S3, dan S4 gitu. Dari S2, S3, dan S4 kita bisa menghitung distribusinya apakah termasuk yang ini tadi, leptokurtik yang kurus, yang biasa atau yang lebar gitu ya. Nah, ini apa kaitannya dengan ukuran penyebaran, dispersi. Ya. Oke, gitu Mas-mas dan Mbak-mbak. Nanti insya Allah segera saya share itunya. Mbak Maisar. Atau di statistik aja ya. Salah. Oh ya, Mbak Reni, baterainya sedikit ya, ternyata ini. Tapi berhasil tak Mbak Sekar sudah berhasil ya. Mohon izin saya share itu ya, saya share PowerPoint-nya. Sentral sama apa tadi dispersionnya. Ya monggo diunduh itu PowerPoint-nya sudah saya share di grup. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Saya Bu ingin bertanya Bu. Mas ya. Tadi kan tentang variasi begitu Bu ya. Jadi kan untuk melihat variasi atau penyebaran itu baik nilainya, tanda-tandanya dari mana Bu ya? Apakah bisa kita sandingkan dengan rata-rata? Misalnya kalau nilai variasinya dekat dengan rata-rata, apakah itu baik atau buruk gitu kan? Kalau misalnya variasinya dekat dengan jauh dari rata-rata, apakah baik atau buruk juga gitu. Jadi untuk mengindikasikan mana sih yang nilai variasi terbaik gitu Bu. Oh ya, kalau kita lihat distribusi data yang bisa dianalisis itu data yang distribusinya normal Mas. Jadi simetris kiri dan kanan, itu yang pertama. Nah, simetris juga tidak cukup, tetapi tadi ada platikurtik, ada mesokurtik gitu ya, ada leptokurtik. Nah, kita pilih yang tengah, yang distribusinya itu yang tengah. Kenapa? Nah, kalau terlalu kurus berarti nanti kesamaan antar data itu banyak. Sementara kalau mesokurtik itu terlalu menyebar. Contohnya, ya ada orang yang penghasilannya 200.000 per bulan, ada yang 200 miliar per bulan. Nah, itu kan jauh banget. Nah, itu yang rentangnya jauh, yang meso ya. Ya yang yang
Yang di kanan apa tadi namanya? Sebentar. Yang ini Mas ya. Jadi kalau yang datanya di sebelah kiri yang kurus, nah itu kan berarti mirip-mirip datanya. Yang ini yang biasa, ini yang flat ya, yang platikotik yang flat. Nah, untuk gambaran gini. Mas mengajar apa di S1? Ada juga mengampu mata kuliah statistik, Prof. Oh ya, itu namanya ngetes Bu Heri nih. Enggak, Prof. Maksud saya konfirmasi, Prof. Gitu, Prof. Sekarang kan saya mencari-cari juga gimana sih menandakan nilai varians yang baik itu gitu. Saya menduga-duga disandingkan dengan rata-rata gitu, Prof. Misalnya sekarang nggak ngajar atau ngajar statistik dah ya. Ini distribusi nilai statistik di Medan. Sekitar 8. Nah, ini menyebarnya 0 sampai 10. Nah, berarti kalau yang ini 0 sampai 10 ini ada data bervariasi ya, data kemampuan siswa bervariasi. Tetapi kalau misalnya pada gambar yang ini, ada yang gambar A, pada gambar A, itu kan kemampuan siswa hampir mirip-mirip. Sementara kalau yang B biasalah, tidak terlalu tinggi. Ini misalnya 3, ini 8. 8 ini 10 ya. Tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah juga gitu. Itu yang B. Nah, sekarang kita coba lihat dari masalah validitas ya, validitas pengumpulan datanya. Mungkin kemarin saya pernah cerita, ketika kita ke sekolah, kemudian ujiannya tidak diawasi, kita memperoleh data ini 7,7, terendah, tertinggi 8,2. Nah, apa yang kita katakan ketika kita melihat nilai awal siswa itu bervariasi, tetapi ketika ujian statistik nilainya 7,7 sampai 82. Apa yang bisa kita simpulkan? Mbak Mas yang pernah jadi guru? Kemampuan siswanya merata gitu, Prof. Iya, tadi gini. Dekat nilainya. Oke. Misalnya ya Mas, nah Mas itu ngajar statistik. Nah, ketika pas ngajar statistik diidentifikasi awal siswa yang masuk statistik itu nilai UN-nya itu menyebar mulai dari 30 sampai 100 gitulah katakanlah. Tetapi ketika Mas ujiannya itu ternyata nilai terendah 77, nilai tertinggi 82. Apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa dikatakan?
ada dugaan mereka melakukan kecurangan gitu, Prof. Oke, Ibu, ya, melakukan ada kecurangan. dugaan mereka yang mengerjakan hanya 1 atau 2 orang kan. Iya, iya Bu. Dari sini kan kelihatan yang nilainya segini. Nah, ini dikerjakan 1 orang, yang nilainya 8 dikerjakan 1 orang, yang nilainya 82 dikerjakan 1 orang. Jadi satu kelas hanya 3 nilai ini. Nah, jadi semacam itu. Itu salah satu cara juga digunakan untuk mengungkap di ujian nasional ya. Ujian nasional itu kurang apa namanya, kurang jujur. Nah, itu salah satu di antaranya dengan melihat distribusi gitu. Biasanya aja seperti ini kok 0 10 ada yang dapat 0, ada yang dapat 10. Masa tiba-tiba pas UN hanya 8 semua atau 8 sampai 10 saja gitu. Nah, seperti ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan kalau kaitannya dengan penghasilan. Contohnya kasus A ya. Kasus A itu di Jogja itu penghasilan orang Jogja tidak ada yang tinggi banget, tidak ada yang rendah banget. Semua standar. Itu di kasus A. Kemudian di kasus C, nah ini kasus C itu misalnya karena daerah industri itu seperti di Batam itu di kasus B seperti di Batam itu daerah industri. Kemudian kasus C itu di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur tuh ada orang yang penghasilannya itu 100.000 per bulan. Makanya dari alam jadi apa? Nyaris ya tidak punya penghasilan misalnya. Tapi orang yang paling kaya di Indonesia adalah penambang yang di Kalimantan Timur. Nah, atau orang-orang yang berusaha di Kalimantan Timur itu yang untuk data yang C. Nah, jadi masalah data itu distribusinya bagus atau tidak itu tergantung tujuannya ya. Apakah tadi kalau penghasilan di Kalimantan Timur itu seperti itu dikatakan bagus? Ya bagus untuk yang lebih yang di sini. Tetapi untuk yang di sini apakah dikatakan bagus? Nah, pada kasus ini data itu menggambarkan pemerataan hasil pembangunan. Kalau seperti itu ya tidak bagus. Tetapi kalau kita ngomong di Jogja, orang yang di Jogja ya gitu, makanan angkringan, murah-murah. Nah, yang kaya juga hidupnya kayak gitu. Jadi selisih yang kaya dan yang miskin nggak jauh banyak itu kayak di Jogja. Nah, itu datanya di A. Dari sisi pemerataan pembangunan bagus gitu. Beda dengan kasus di Kalimantan Timur atau kasus di Jakarta. Orang yang paling kaya ada yang di Jakarta, orang yang paling miskin nggak punya rumah juga banyak di Jakarta gitu. Jadi pada kasus C, nah, kasus A itu sama-sama bagus datanya asal datanya itu sesuai dengan data yang sebenarnya. Nanti kaitannya dengan pengukuran itu eh, apa ya, reliable ya, data yang bisa dipercaya. Tetapi ketika di data pendidikan biasanya datanya itu mesokurtik seperti di B, tiba-tiba menjadi platikurtik seperti A. Nanti itu jadi masalah. Masalahnya apa? Biasanya B kok tiba-tiba A, berarti sumber datanya hanya beberapa orang. Oh, ada cheating, tidak jujur gitu. Nah, itu contoh yang sering digunakan di ujian nasional ya untuk melihat ini, melihat kejujuran gitu. Gitu ya, Mas, ada gambaran? Ya, terima kasih Bu. Nah, ada yang lain yang mau bertanya? Ya, untuk soal latihan, ya silahkan latihan. Masih ada waktu ini. Insya Allah kita cocokkan aja yang apa pekan depan. Jadi masalah rata-rata, kemudian ini standar deviasi, modus, median ada di buku ya, di bab berapa nih? Notasi sigma nomor 1, kemudian
Ini kayaknya ada yang hilang ya, nomor 2 nggak ada ya. Nomor 2 itu penyajian data. Oh, nanti penyajian data nanti sekalian pas sama teman yang TP. Nomor 3 rata-rata, nomor 4 modus median, kemudian ukuran letak, itu tadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Monggo dibaca. Kemudian ukuran keragaman, itu yang bab 6. Silakan dibaca dulu di latihan soal dikerjakan, nanti kita praktek penyajian data dan lain-lain mulai dari notasi sigma, rata-rata dan lain-lain menggunakan software, menggunakan Excel atau yang lain. Nah, kemudian untuk Untuk teorinya ya ada di slide ini. Jadi kata kuncinya apa tadi? Rata. Nah, ukuran pemusatan, ada modus, ada median. Kemudian untuk penyebaran ada 3, semi interkuartil, sama rentang range, sama satu lagi yang berpasangan itu variance atau standar deviasi. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Mas-mas, Mbak-mbak? Tidak ada? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, silahkan Mas-mas, Mbak-mbak mengerjakan soal ya. Nanti insya Allah kita bahas pekan depan. Mohon maaf nanti memakai laptop ya. Membukanya. Jadi kita laptop atau PC, jadi nanti kita bekerja juga dengan menggunakan Excel atau yang lain. Itu aja teori hari ini. Terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak. Ini masih ada waktu, silahkan dikerjakan. Nah, kalau mengerjakan tidak usah nyambi membuka Jimit biar hemat kuotanya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini ya. Salam untuk keluarga. Selamat weekend. Selamat jaga kondisi kesehatan. Terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak atas perhatiannya. Monggo boleh melanjutkan. Terima kasih. Sama-sama. Melanjutkan soal dengan lift dulu biar hemat kuota.